Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 401 Naif percaya bahwa dia miliknya. Dibandingkan dengan suasana dingin yang menyelimuti aula istana, makan malam di kediaman Feng terasa hangat dan menyenangkan. Setelah Feng Jiu selesai makan malam dengan ayahnya, dia pergi keluar untuk berjalan-jalan dengan Guan Xilin. Saat mereka melewati paviliun, angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup, mendorong Leng Xuang untuk membawa kendi anggur. Sambil mengambil kendi itu, Guan Xilin dan Feng Jiu masuk ke paviliun dan duduk. Tak lama kemudian, si putih tua dan si bola kecil datang dan berbaring di kaki mereka. Jiu kecil, orang-orang yang dibawa oleh putra mahkota Green Gallop itu hebat dan perkasa, dan aku berpikir mungkin kau harus melarikan diri ke Peach Blossom Ridge. Jika kau muncul sebagai dokter hantu, mereka tidak akan pernah berani mengganggumu. Sebagai nona muda Feng, yah, sulit untuk mengatakan apa yang mungkin ada dalam pikiran mereka. Ekspresi puas yang ada di wajah Guan Xilin setelah makan malam dan mengobrol telah hilang, digantikan oleh kekhawatiran dan perenungan. Lawannya adalah pangeran dari negara kelas 6, dan dia datang dengan 8 kultivator abadi. Jika mereka benar-benar ingin membawanya dengan paksa, bahkan kekuatan penuh dari kediaman Feng tidak akan sebanding dengan mereka. Kau tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan membawaku dengan paksa. Feng Jiu berkata sambil tertawa. Melihat Leng Xuang datang sambil membawa kendi anggur, dia berkata, bagi seorang pangeran dari negara kelas 6, gagasan melakukan sesuatu dengan paksa akan sangat menghinanya. Jika dia benar-benar ingin mengambil seorang wanita untuk dirinya sendiri, tindakan itu sendiri tidak akan pernah dikaitkan dengannya. Apa yang membuatmu begitu yakin? Guan Xilin bertanya dengan ragu, gagal memahami keyakinannya. Aku tidak yakin, tetapi aku tahu harga diri pria itu tidak akan mengizinkannya melakukan itu. Bayangkan dirimu berada di posisinya. Jika ini terjadi padamu, apakah kau akan mengambil seorang wanita dengan paksa? Feng Jiu bertanya dengan nada sportif sambil menyesap anggur dari cangkirnya. Tidak pernah. Serunya tanpa berpikir dua kali. Baru setelah mengatakan ini dia berhenti dan mulai tertawa terbahak-bahak. Jadi, begitulah adanya, ya. Baiklah, Jiu kecil, bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang apa yang terjadi dalam pikiran seorang pria? Feng Jiu tersenyum licik dan berkata, apa kau lupa betapa jeleknya aku saat berpakaian seperti laki-laki? Sebagai dokter hantu, dia selalu menampilkan dirinya sebagai laki-laki, dan bahkan penguasa neraka yang jeli pun tidak menyadari ada yang tidak beres. Meskipun memikirkan hasrat homoseksual sang penguasa neraka, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Menjijikkan. Pria itu benar-benar mencoba menciumnya. Setelah sekian lama, dia masih membuatnya merinding. Sementara itu, dalam perjalanan mereka menuju negeri Sun Glory, penguasa neraka, bersama serigala abu-abu dan bayangan satu, berhenti untuk beristirahat di bawah sinar bulan, karena mereka telah menempuh perjalanan seharian. Sambil menghangatkan tangannya di depan api yang telah mereka buat, penguasa neraka tiba-tiba bersin. Kemudian, sambil membuka matanya yang hitam seperti kolam tinta, dia melihat ke arah negeri Sun Glory. Melihat kesempatan yang tidak tepat waktu, Grey Wolf, yang berdiri di samping, bertanya kepadanya, Tuan, apakah Anda masuk angin? Haruskah saya mengambilkan jubah lain untuk Anda pakai? Mendengar ini, Shadow Wan menyeringai. Setelah melotot ke arahnya, dia melihat ke kejauhan di mana tatapan tuannya jatuh dan berkata, dokter hantu pasti sedang memikirkan tuan kita. Berbalik menatap Shadow Wan, bibir Hell Lord sedikit melengkung, memperlihatkan senyum di wajahnya yang tampan. Menatap tajam Grey Wolf yang tertawa, dia bangkit, membersihkan jubahnya, dan berdeham. Ayo berangkat. Kita tidak boleh membuang-buang waktu di jalan. Dia harus mengakui bahwa dia juga memikirkannya. Semakin dekat dia dengannya, semakin dia memikirkannya, terutama setelah dia mendengar tentang masalah-masalah yang baru saja menimpa rumah tangganya. Sebagian dari dirinya diam-diam khawatir apakah dia dapat menahan kesengsaraan seperti itu, belum lagi Niteng, putra mahkota negara Green Gallop, yang dengan naif percaya bahwa dia adalah miliknya. Oh, betapa dia sedang mendekati kematian.